Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Hazimi dan saya sendiri Dewi Yulia Mariana. Di sini kami akan menyampaikan materi kami dengan judul Akhlak kepada Rasulullah. Mencintai dan memuliakan Rasulullah. Pengertian cinta. Cinta diistilahkan hub dari kata al-habbu yang berarti anting-anting. Kita tahu anting-anting yang menempel di telinga itu selalu bergerak. Dia tak pernah diam dan tak pernah tenang. Orang-orang yang sedang dilanda cinta juga tidak pernah tenang hatinya. Hamba yang cinta pada Allah, maka ia tidak bisa tenang sebelum berzikir padanya, sebelum ia memujinya dan berbuat baik untuk mengabdi kepadanya. Pengabdiannya tulus tanpa pamrih, hatinya pantang berselingkuh atau musyrik kepada makhluk lain. Cinta diistilahkan pula sebagai menetap. Jika dikatakan dia mencintai kuda, maka ia akan tinggal bersama kuda dan tidak akan pernah meninggalkannya. Seakan-akan orang yang jatuh cinta itu tidak pernah melupakan untuk mengingat yang ia cintai. Umumnya pengertian cinta adalah perasaan yang dimiliki semua orang yang memiliki hati yang hidup. Bagi setiap hamba, wajib baginya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Karena dialah Rabb yang memberi anugerah kepada segenap hambanya dengan berbagai nikmat, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Selanjutnya, setelah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib pula mencintai Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebab beliau adalah orang yang menyuruh kepada Allah, yang mengenalkan kepadanya, menyampaikan syariatnya, dan menjelaskan hukum-hukumnya. Mencintai Rasul berarti mencintai Allah, bahkan suatu keharusan dalam mencintai Allah, serta ia memiliki kedudukan kedua setelah mencintainya. Dan Nabi SAW setelah menyampaikan perlunya kecintaan secara khusus kepada beliau dan wajibnya mendahulukan kecintaan kepadanya daripada kecintaan kepada yang lain selain Allah. Mencintai Rasul adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Maka mengimani ajaran Rasulullah adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya, dan berhukum kepadanya. Mengikuti dan mentaati Rasulullah. Setiap umat muslim wajib mentaati Nabi SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat atau kesaksian bahwa beliau adalah Tuhan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Di antaranya ada yang dibarengi dengan perintah taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi,
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan Rasul, yaitu kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Baik, saya Muhammad Hazimi. Saya di sini akan melanjutkan penyampaian materi tentang akhlak kepada Rasulullah SAW yang sebelumnya disampaikan oleh saudari Dewi Yulia Mariana. Selanjutnya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Bagi seorang muslim, mengikuti sunnah atau tidak bukan merupakan suatu pilihan, tetapi kewajiban. Sebab mengenalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya adalah kewajiban yang harus ditaati. Anas meriwayatkan kepada Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menghadirkan sunnahku ke dalam kehidupan, maka sungguh ia telah menghadirkanku dalam hidupnya. Dan barang siapa menghadirkan aku dalam hidupnya, ia akan bersama aku di surga." Al-Hasan Ibnul Hasan meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mengerjakan pekerjaan kecil yang tergolong sunnah adalah lebih baik daripada melakukan banyak hal yang tergolong bid'ah." Secara umum, bid'ah adalah sesat karena berbeda di luar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi, banyak hal yang membuktikan bahwa Rasulullah membenarkan banyak persoalan yang sebelumnya belum pernah beliau lakukan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa semua bentuk amalan baik itu dijalankan atau tidak pada masa Rasulullah, selama tidak melanggar syariat dan mempunyai tujuan. Niat mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mengingat Allah dan Rasulnya adalah sebagian dari agama dan itu diperbolehkan dan diterima. Dalam sebuah hadis, sebagaimana Nabi berkata, "Sesungguhnya segala perbuatan tergolong pada niat dan setiap manusia akan mendapat sekedar apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrah tujuannya adalah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu adalah berhasil." Kemudian ada macam-macam sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Nah, kemudian selanjutnya akhlak kita terhadap Rasul, salah satunya adalah mengucap salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Di antara hak Nabi Muhammad SAW yang disyariatkan Allah atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat telah bersalawat kepada beliau, dan Allah memerintahkan kepada hambanya agar mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Ada saat-saat yang tepat dan bermanfaat ketika membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mengucap salawat untuk Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang hukumnya wajib dan sunnah muakkadah. Di antara waktu itu adalah ketika salat
di akhir tasyahud, di akhir kunut, saat khutbah seperti khutbah Jumat dan khutbah hari raya, setelah menjawab muazin, ketika berdoa juga, ketika masuk dan keluar masjid, juga ketika menyebut nama beliau. Nah, kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa manfaat dari membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu diantaranya adalah salawat itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mendapatkan 10 kali salawat dari Allah, baik yang bersalawat sekali kepada beliau, juga diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan salawat. Salawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Salawat juga merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kita. Salawat juga adalah sebab sehingga Nabi Muhammad SAW menjawab orang yang mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Nah, cukup sekian materi dari kami tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.